Selamat datang di channel Pustaka Coding. Di video kali ini masih ada di seri belajar HTML dasar. Kali ini kita akan membahas formatting teks bagian 2. Di video sebelumnya kita sudah bahas formatting teks bagian 1. Formatting teks digunakan untuk mengubah gaya visual teks atau tulisan. Yang pertama itu ada tick S. Tick S ini ada pasangannya atau ada tick penutupnya. Gunanya untuk membuat teks dicoret gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan menemukan tulisan di website, kemudian ada coretannya, itu menggunakan tick S. Berikutnya ada tick code. Tick code ini untuk menampilkan kode sumber yang pendek atau inline gitu ya. Jadi misalkan kita mau menampilkan contoh source code kode gitu ya. Nah, kalau pendek itu bisa menggunakan code, artinya ditulis atau ditampilkan dalam satu baris gitu ya. Oke, berikutnya ada pre. Pre ini untuk menampilkan blok teks atau kode sumber yang panjang gitu ya. Jadi kalau yang code tadi untuk yang pendek ditampilkan dalam satu baris. Kalau pre ini digunakan kalau source kodenya itu panjang gitu ya, atau butuh penjelasan beberapa baris gitu. Nah, biasanya menggunakan tag pre. Berikutnya yaitu ada small. Small ini digunakan untuk membuat teks berukuran lebih kecil. Berikutnya adalah tick span. Digunakan untuk membuat kontennya tetap berada dalam satu baris dengan elemen yang lain gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktekkan, karena tick itu ada yang inline, ada juga yang tidak inline gitu ya. Kalau yang inline itu artinya tidak mempengaruhi baris elemennya, jadi dia tetap misalkan dalam satu baris. Tapi kalau yang bukan inline, dia akan membentuk baris baru nantinya gitu ya. Yang berikutnya ada attribute style. Ini nanti sudah berkaitan dengan CSS, gak apa-apa, nanti kita coba praktek sedikit aja. Karena untuk materi CSS nanti kita akan membuat seri belajarnya terpisah gitu ya. Untuk di seri HTML ini kita akan perkenalan aja ya sama CSS. Jadi style ini adalah atribut. Nah, di dalam atribut ini nanti punya properti dan value gitu ya. Jadi digunakan untuk membuat teks berwarna atau diformat secara inline menggunakan atribut style. Nah, nanti lebih jelasnya kita langsung praktek. Sekarang silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Di sini kita akan membuat file baru ya. Kita buat file baru, kita tulis pertemuan underscore 4.html. Oke, kalau sudah, seperti biasa, kita buat dulu struktur HTML-nya. Caranya, ketik tanda seru, kemudian tab di keyboard. Oke, kita sudah punya struktur HTML-nya. Oke, yang ini kita tab sekali di keyboard ya, biar dia ada indentasinya satu kali gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Teman-teman bisa klik yang di sini, biar area halaman coding kita luas gitu ya. Oke, yang berikutnya di bagian title ini kita ganti formatting text gitu ya, bagian 2. Oke, di sini kita langsung praktek. Tadi yang pertama ada S ya, atau untuk membuat tulisan jadi dicoret seperti itu ya. Oke, misalkan di sini kita tulis S seperti ini. Jangan lupa nanti tag S ini punya penutup seperti ini ya. Kita tulis ini adalah menggunakan tag S gitu ya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman simpan. Kita buka di browser ya. Kita buka dulu file
pertemuan 4 ini. Nah, nanti di browser tulisannya akan tercoret seperti ini, itu menggunakan tik S. Selanjutnya kita duplikat ini, kemudian kita ganti tik S ini dengan del seperti ini. Jangan lupa untuk penutupnya teman-teman sesuaikan ya, karena tik del ini punya penutup atau pasangan di bagian akhirnya. Tinggal ini kita ganti dengan del seperti ini. Oke, kalau sudah silakan disimpan, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, seperti itu. Nah, supaya tiap teksnya ini turun ke bawah atau pindah baris seperti yang kemarin, di sini kita tambahkan tik BR seperti ini. Oke, kalau sudah kita save dulu, kita simpan dulu, kemudian kita refresh. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya biar lebih enak, kita split aja ya layarnya menjadi 2. Jadi yang sebelah kiri ini digunakan untuk menulis kodenya, yang di sebelah kanan ini untuk browsernya gitu ya, untuk menampilkan hasilnya gitu. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat tag BR lagi. Berikutnya tadi ada tag code ya, kita tulis code seperti ini. Di sini kita akan menuliskan contoh kode dari PHP gitu ya. Misalkan cara membuat dan mencetak variabel gitu ya, mencetak variabel di PHP. Oke. Yang belum tahu itu apa PHP? PHP adalah bahasa pemrograman berbasis backend gitu ya, atau server side. Ini untuk pembahasan PHP, nanti kita akan buatkan seri belajar tersendiri. Oke, ini contoh saja. Jadi di PHP untuk membuat variabel itu kita buat diawali dengan dolar gini ya. Misalkan variabel nama, berarti nulisnya dolar nama. Sama dengan kita isi namanya dengan variabel ini dengan pustaka coding. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Berikutnya kita tulis echo gini ya, echo kemudian nama variabelnya. Kebetulan namanya adalah variabel nama seperti ini. Jadi kalau di bahasa PHP untuk membuat variabelnya diawali dengan dolar, kemudian namanya apa gitu ya. Kemudian isi atau value dari variabelnya itu apa gitu ya. Kemudian cara manggilnya kita tinggal ketikkan echo, kemudian kita tulis nama variabelnya. Oke, kalau sudah kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Kalau kita mengetiknya menggunakan tag code, nah nanti ini akan ditampilkannya itu dalam satu baris gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita duplikat seperti ini. Sekarang kita code-nya ganti dengan tag pre. Oke, seperti ini. Kita kasih BR dulu biar pindah baris seperti ini ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita refresh lagi di browser. Nah, yang ini adalah menggunakan tag code, yang bawahnya ini adalah menggunakan tag pre. Kalau menggunakan tag pre, maka perilakunya dia akan ada indentasi seperti ini ya. Kemudian dia akan mencetak ke layar atau menampilkan di browser itu sama dengan apa yang kita ketikkan di Visual Studio Code-nya. Kalau ada enter gitu ya, pindah baris, maka nanti di tampilan browsernya juga pindah baris seperti itu. Sampai sini semoga teman-teman bisa paham ya perbedaan code sama pre seperti ini. Oke, mari kita lanjut. Yang berikutnya kita kasih tag BR dulu. Berikutnya tadi ada text small ya. Kita tulis seperti ini. Misalkan ini adalah menggunakan gitu ya, menggunakan tag small. Oke, kita save dulu, kita refresh. Jadi di browser kalau kita menggunakan tag small, maka tulisannya lebih kecil lagi gitu ya. Kalau tadi ini tidak menggunakan tag small, jadi lebih besar. Kalau menggunakan tag small nanti hasilnya lebih kecil seperti ini. Berikutnya kita akan coba attribute style. Jadi di sini kita kasih horizontal line ya.
Gini biar ada garis pemisahnya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat paragraf baru. Kemudian kita tulis lorem seperti ini. Oke, biar tidak terpotong kita gunakan word wrap. Teman-teman bisa gunakan Alt Z di keyboard. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di browser. Oke, sekarang kita punya paragraf baru dengan lorem seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat atribut style di tag P ini ya. Di sini kita spasi, kemudian kita tulis style sama dengan gitu ya. Di style ini tadi punya property dan value ya. Jadi misalkan propertinya adalah color seperti ini, kemudian value-nya adalah warna colornya gitu ya, misalkan red seperti ini. Jangan lupa setelah value kita tambahkan titik koma. Kalau kita simpan, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, maka sekarang tulisannya sudah berubah menjadi warna merah. Oke, misalkan saya ganti dengan warna biru gitu ya. Tinggal kita ganti value-nya menjadi blue gitu. Kalau sudah, kita refresh lagi. Nah, maka nanti akan berubah jadi warna biru seperti ini. Oke, sekarang bagaimana kita menerapkan tag-tag yang sudah kita coba di atas ini ke dalam paragraf yang ada di sini gitu ya. Misalkan di bagian lorem ipsum ini saya mau tulisannya tercoret seperti itu ya. Oke, kita simpan dulu, kita refresh. Ini kembali tulisannya menjadi warna hitam seperti ini. Berarti di sini teman-teman tadi tambahkan tag yang namanya adalah S atau del gitu ya. Kemudian setelah lorem ipsum kita tambahkan penutup dari tag del. Kita tulis slash seperti ini. Oke, kalau seperti ini maka yang terjadi adalah kita refresh. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian lorem ipsum ini sudah tercoret seperti ini. Oke, sekarang bagaimana kalau yang tercoret ini warnanya saya ganti menjadi warna merah gitu ya. Maka di bagian tag del ini kita tambahkan style gitu ya, atribut style yang propertinya adalah color, kemudian warnanya adalah red gitu ya, value-nya adalah red. Oke, kalau kita simpan, kita refresh lagi di browser. Nah, teman-teman sekarang sudah jadi seperti ini. Oke, berikutnya kita coba untuk misalkan di bagian ini sampai bagian ini saya pengen warnanya gitu ya, warnanya menjadi warna biru gitu ya. Maka di sini teman-teman bisa menggunakan teks span. Oke, seperti ini. Kemudian penutup spannya ini kita pindah, taruh di sini atau taruh di sini. Nah, kemudian di dalam teks span pembuka ini kita tambahkan atribut yang namanya style. Kemudian kita kasih properti dan value-nya gitu ya. Nah, misalkan color, kemudian warna biru gitu ya. Jadi value-nya kita tambahkan blue seperti ini. Oke, kalau sudah kita save, kita refresh di browser. Nah, sekarang di bagian teks ini aja, ini yang berwarna biru. Oke, misalkan selanjutnya aku pengen dari ini gitu ya. Bukan tulisannya, tapi background-nya yang dikasih warna gitu ya. Background dari tulisannya. Nah, teman-teman bisa gunakan juga di sini teks span. Kita tulis span seperti ini. Oke, kemudian penutup spannya ini kita pindah sampai mana gitu ya, nanti yang akan terpengaruh sama atribut style ini. Misalkan sampai akhir, sampai sini. Berarti penutup spannya kita taruh di sini. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi atribut yang namanya style. Kemudian kita kasih properti yang namanya adalah background color gitu ya. Background, kemudian color. Background colornya mau dikasih apa gitu ya, misalkan yellow. Jangan lupa titik koma teman-teman setelah value-nya.
Kita simpan, kita refresh di browser. Nah, sekarang di bagian ini sudah ada background dengan warna kuning. Jadi pewarnaan pada CSS itu kita bisa langsung menyebutkan namanya, misalkan pengen kuning berarti bahasa Inggrisnya yellow gitu ya. Kalau pengen hijau berarti kita gantinya dengan apa? Kalau bahasa Inggris yaitu green, seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita refresh, nanti seperti ini. Atau tulisannya ini saya ganti dengan kuning gitu ya. Jadi backgroundnya hijau, terus warna tulisannya itu jadi kuning. Jadi di sini kita tambahkan lagi propertinya, color. Kalau kuning apa? Yellow, seperti ini. Oke, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dengan CSS nantinya halaman web kita itu akan lebih bagus gitu ya, lebih enak dipandang, karena fungsi dari CSS adalah untuk menghiasi halaman web kita gitu ya. Kalau HTML ini tampilannya nanti seperti ini, kaku ya, seperti ini. Dengan CSS nanti halaman kita itu kita bisa rubah-rubah gitu ya. Misalkan fontnya pengen dikasih warna apa, kemudian mau dikasih background apa, terus ukuran tulisannya mau dikasih berapa piksel gitu ya, bisa. Contohnya di sini, misalkan di bagian yang kecoret ini ya, ini saya pengen gitu ya, ukuran fontnya itu lebih besar. Di CSS itu ada properti yang namanya adalah font size ini ya. Nah, di sini tinggal kita kasih mau ukuran fontnya itu kebesarannya berapa. Misalkan 24 px gitu ya, atau pixel. Oke, kalau kita simpan, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang ukuran tulisannya sudah berubah jadi lebih besar. Oke, kalau pengen besar lagi tinggal kita ganti angkanya gitu ya. Misalkan 36. Kita simpan, kita refresh lagi di browser. Nah, teman-teman, maka tulisannya akan jadi lebih besar seperti ini. Oke, begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Kita sudah belajar sedikit tentang penggunaan dari CSS. Meskipun nanti kita akan pelajari lebih dalam di seri belajar CSS gitu ya. Oke, begitu ya teman-teman. Ikuti terus channel ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.